sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak, Ibu, saudara-saudari semua? Kami berharap Bapak Ibu selalu sehat karena dalam lindungan Tuhan. Jumpa lagi dalam program Firman-Mu, Pelita bagi Hidupku. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan adalah pedoman di dalam hidup kita, dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini dalam ibadah keluarga, kita akan mendengarkan pujian dari Grace dan Fiona.
Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita mempersiapkan Alkitab untuk pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini yang terdapat dalam Yehezkiel pasal 37 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau menenangkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memahami akan firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah sedia mendengarnya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai 28 menyatakan, "Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya." Demikianlah firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini adalah lanjutan dari pembacaan firman Tuhan sebelumnya, yang menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel yang sudah menyakiti hati Tuhan. Mereka melakukan berbagai macam dosa di atas tanah yang diberikan oleh Tuhan. Seharusnya mereka hidup dengan benar sehingga menjadi berkat bagi bangsa yang ada di sekitarnya. Namun kenyataannya mereka hidup penuh dengan dosa. Mereka menyembah berhala. Mereka melakukan berbagai macam pelanggaran, sehingga mereka harus berada dalam pembuangan di Babel. Demikianlah yang dialami oleh bangsa Yehuda. Dapat kita bayangkan bagaimana suatu bangsa yang tadinya sudah merdeka, mereka tidak bisa lagi berbuat sesuai dengan keinginan mereka. Segala sesuatu terbatas dan mereka berada di bawah tekanan bangsa lain.
Karena penderitaan mereka inilah sehingga mereka merasa bahwa tulang mereka sudah menjadi kering dan pengharapan mereka sudah lenyap. Mereka menganggap bahwa mereka sudah hilang. Namun dari tulang yang amat kering itu, yang sudah mati harapan, bangsa Yehuda yang saat itu berada dalam kondisi yang memprihatinkan, dari tulang yang amat kering itu diberi nafas hidup. Kemudian pada ayat-ayat selanjutnya, Tuhan memakai Yehezkiel dalam penglihatan tentang sepotong papan Yusuf yang dalam tangan Efraim dan papan Yehuda. Kedua papan ini akan disatukan, artinya bangsa Israel akan disatukan oleh Tuhan. Dan ketika bangsa Israel mengalami kejatuhan, Tuhan tidak mengabaikan mereka. Pada saat mereka berada dalam hukuman, tangan Tuhan terulur untuk memberikan pertolongan. Mereka dijanjikan mengalami pemulihan sebagai suatu bangsa dan hubungan dengan Tuhan dibarui. Pada ayat ke-24 sampai dengan 28 yang merupakan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, merupakan nubuat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Yehezkiel. Setelah bangsa Israel menjadi satu dalam penglihatan, maka mereka dipimpin oleh Raja Daud. Bangsa ini menjadi bangsa yang baru dalam pemerintahan Sang Mesias yang ditandai dengan kesetiaan dengan perintah dan kehendak Tuhan. Mereka juga akan kembali tinggal di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Raja yang memerintah adalah raja yang kekal. Hubungan Allah dengan mereka dipulihkan dan memperoleh kedamaian yang kekal, serta berkat khusus menjadi milik mereka. Allah akan tinggal bersama dengan mereka. Tujuan akhir dari semua janji pemulihan dan pembaharuan itu adalah supaya semua bangsa mengetahui bahwa Dialah Tuhan Allah Israel. Di tengah kondisi terhukum dalam buangan, di saat kaum Yehuda kehilangan pengharapan, bahkan mengalami kegoyahan mental dan spiritual, Tuhan datang melalui Yehezkiel untuk memulihkan pengharapan mereka dan membaharui kehidupan mental dan spiritual mereka. Tuhan Allah Israel menjanjikan perdamaian itu. Hubungan dengan umatnya akan dibarui. Janji pembaharuan dan pemulihan dapat dikecap oleh mereka. Demikianlah janji Tuhan melalui nubuat Yehezkiel. Ada 5 hal yang dapat kita pelajari melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Pertama, apa yang telah terjadi pada umat Allah pada waktu mereka berada dalam pembuangan dan mengatakan bahwa tulang mereka sudah amat kering. Hal ini pun pernah juga kita alami. Setiap orang pernah berada pada suatu keadaan di mana kita merasa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita putus asa.
karena penderitaan yang begitu berat sehingga kita berada pada titik nadir paling bawah, sehingga menjadi suatu keprihatinan. Jika dihubungkan dengan jika dihubungkan dengan kehidupan kita saat ini, kita semua, bahkan seluruh umat di dunia, merasa tidak nyaman, cemas, ada kerapuhan. Namun, apa yang bisa kita lakukan? Pandemi virus COVID-19 membuat kita harus tinggal di rumah. Aktivitas kita sehari-hari yang biasa kita lakukan di rumah, berangkat pagi, pulang malam, sekarang semuanya harus kita lakukan di rumah sepanjang hari. Hal inilah yang membuat aktivitas kita terbatas. Namun, kita harus patuh pada aturan pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan yang kedua, dalam kesulitan kita bersama saat ini, Allah hadir. Ia meneguhkan dan hibur kita. Ketika bangsa Israel mengalami kejatuhan, Tuhan tidak mengabaikan mereka. Tangan Tuhan terulur untuk memberi pertolongan. Jika Tuhan mengulurkan tangannya untuk bangsa Yehuda, maka hal yang sama pun bisa berlaku dalam kehidupan kita. Untuk itu, kami harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu mengatasi semua masalah. Akibat pandemi COVID-19, banyak sekali keprihatinan yang terjadi di mana-mana. Namun, janganlah kami terpaku pada masalah itu saja. Hal ini bisa membuat kita semakin putus asa, putus harap. Bisa-bisa kita mati bukan karena virus COVID, tapi karena perasaan kita sendiri. Untuk itu, kita berusaha berpikir dan tetap semangat melawan situasi yang ada saat ini, sehingga kita mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Yang jelas, dalam setiap usaha kita, pasti Tuhan membuka jalan. Hal yang ketiga, yaitu untuk bisa memahami kehadiran Tuhan, maka kita terus berada dalam persekutuan, dalam doa dan ibadah. Dalam kondisi apapun, kita harus selalu membiasakan diri terlibat dalam persekutuan bersama Tuhan. Sehingga dengan peristiwa yang berubah secara spontan seperti saat ini, kita tidak kehilangan arah karena kita tahu apa yang harus kita perbuat. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, janganlah menjauhkan diri dari persekutuan, ibadah, dan doa. Hal yang keempat adalah pada peristiwa Paskah ada janji Tuhan kepada kita lewat kebangkitannya. Dosa-dosa kita telah ditebus, keadaan kita dipulihkan, dan kita memperoleh pembaharuan dari Tuhan. Janji Tuhan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, sehingga menjadi daya juang untuk bertahan hidup dan tidak mengeluh, menjadi dan tidak mengeluh, apalagi mempersalahkan Tuhan. Kesempatan yang ada saat ini kita gunakan untuk mengembangkan talenta yang kita miliki dengan
berbagai usaha yang dapat kita lakukan. Kita lakukan dari rumah untuk mengatasi kehidupan di masa sulit ini. Sesungguhnya keadaan saat ini adalah masalah kita bersama. Masalah seluruh umat di muka bumi ini. Kadang-kadang kita bertanya, sampai kapankah semua ini akan berakhir? Hanya Tuhan yang tahu. Yang terakhir, sebagai orang yang telah diselamatkan, seharusnya kami melakukan kehendaknya. Namun kenyataannya kita terlalu sibuk dengan aktivitas yang tidak mengenal waktu, sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Berhala di era globalisasi dan di zaman modern, tanpa kita sadari, kita telah terlibat di dalamnya, karena Tuhan bukan lagi prioritas. Ternyata dengan kepandaian manusia dan kecanggihan teknologi, semua takluk pada pandemi virus COVID-19. Untuk itu, marilah kita sadar dan selalu memprioritaskan Tuhan dalam segala hal. Karena Dialah penguasa, pencipta seluruh isi dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menggunakan kesempatan sekarang ini untuk mengevaluasi hidup kita dan bertobat atas kesalahan kita dan memohon Tuhan mengampuni dosa-dosa kita semua, serta terus bermohon supaya pandemi virus COVID-19 ini segera berlalu. Ingatlah dari cara hidup kita menjadi kesaksian bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Ucap syukur dan terima kasih karena kami boleh dikuatkan lagi dengan firman-Mu dalam program ini. Mampukan kami ya Tuhan supaya bisa hidup menyesuaikan diri dengan kondisi sulit saat ini dan terus berharap hanya pada Tuhan, sehingga pandemi COVID-19 ini Tuhan mau pulihkan dan semua umat-Mu memulai suatu kehidupan yang baru dengan hidup lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah usaha pemerintah, bangsa dan negara kami, dan semua unsur yang terlibat dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.